Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran setan ini? Bangun pagi, bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk melihat gaji Anda menguap begitu saja. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, siklusnya terulang lagi. Anda merasa lelah, stres, dan terus bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya tentang bekerja sampai mati? Bagaimana kalau saya bilang, ada sebuah buku yang bisa mengubah semua itu? Sebuah buku yang akan menantang semua yang Anda tahu tentang uang, pekerjaan, dan kebahagiaan sejati. Bersiaplah karena setelah video ini, cara Anda memandang hidup tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan cuma tentang investasi atau menabung. Ini tentang menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Penasaran? So, mari kita bedah buku legendaris Your Money or Your Life, karya Vicki Robin dan Joe Dominguez. Sebelum mulai, saya mau menyapa dulu. Welcome to my channel, Art of Life, Inspirasi dan Motivasi. Tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup. Karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. Bagian pertama, uang adalah energi hidup. Konsep paling fundamental dan paling revolusioner dari buku Your Money or Your Life adalah uang bukanlah hanya sekedar angka di rekening bank atau alat tukar. Uang adalah energi hidup yang kita tukarkan. Coba pikirkan, untuk mendapatkan uang, kita harus mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan seringkali juga mengorbankan kesehatan kita. Misalnya, Anda lembur sampai malam, melewatkan waktu dengan keluarga, atau tidak jarang juga harus menahan stres di kantor. Itu semua adalah energi hidup yang Anda curahkan. Jadi, setiap rupiah yang Anda miliki atau setiap rupiah yang Anda keluarkan, itu sebenarnya adalah representasi dari sebagian kecil dari hidup Anda. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah pertukaran itu sepadan? Buku ini mengajak kita untuk melakukan perhitungan sederhana. Bukan hanya melihat gaji per bulan, tetapi gaji bersih per jam setelah dikurangi semua biaya terkait pekerjaan seperti biaya transportasi, makan siang di luar, baju kerja, kopi pagi, atau bahkan langganan Netflix untuk melepas stres setelah kerja. Dan mungkin gaji bersih per jam yang tadinya Anda kira Rp50.000, setelah dihitung ulang ternyata hanya Rp25.000. Ini adalah angka energi hidup sejati yang Anda peroleh per jamnya. Dan di bagian 2, buku ini membahas 9 langkah menuju kebebasan finansial. Setelah memahami konsep uang adalah energi hidup, buku ini memberikan 9 langkah praktis yang akan memandu kita menuju apa yang disebut financial integrity dan akhirnya financial independence. Ini bukan hanya soal menabung, namun ini merupakan transformasi pola pikir. Langkah pertama, berjabat tangan dengan masa lalu, making peace with the past. Jadi langkah pertama dari 9 langkah menuju kebebasan finansial ini adalah melihat ke belakang dengan jujur. Berapa sih banyak uang yang sudah Anda hasilkan seumur hidup Anda? Dan kemana saja uang itu pergi? Ini bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk memahami pola dan kebiasaan finansial Anda. Dan hasilnya, banyak orang terkejut saat menghitung total penghasilan mereka selama bertahun-tahun, lalu menyadari betapa sedikitnya aset yang mereka miliki. Nah, ini adalah momen pencerahan untuk memulai sebuah perubahan. Langkah kedua, menghitung energi hidup sesungguhnya. Determining your real hourly wage. Ini adalah kelanjutan dari konsep uang adalah energi hidup. Anda bisa menghitung semua pengeluaran yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan Anda. Transportasi, pakaian pekerjaan, makan siang di luar karena tidak sempat memasak, kopi pagi agar tidak ngantuk di kantor, bahkan mungkin biaya psikolog karena stres pekerjaan. Semua ini memangkas gaji bersih Anda. Buku ini memberi contoh seorang pekerja yang gajinya sebenarnya lumayan,
Tetapi setelah menghitung semua biaya terkait pekerjaan, gaji bersih per jamnya ternyata menyusut drastis, bahkan kadang di bawah gaji minimum. Langkah ketiga, membuat tabel dinding, the wall chart. Ini adalah alat visualisasi yang powerful. Setiap bulan, catatlah semua pemasukan dan pengeluaran Anda dalam sebuah tabel besar yang bisa kamu lihat setiap hari, misalnya di dinding kamar. Kemudian kategorikan pengeluaran Anda. Ini bukan hanya sekedar budgeting, tetapi memvisualisasikan aliran energi hidup Anda. Anda akan melihat di area mana energi Anda banyak terbuang. Langkah keempat, ada 3 pertanyaan krusial, the 3 questions. Sebelum mengeluarkan uang untuk apapun, Anda tanyalah ke diri Anda sendiri 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya mendapatkan kepuasan yang sepadan dengan energi hidup yang saya tukarkan untuk ini? Apakah ini sepadan dengan jam kerja saya? Yang kedua, apakah ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Atau apakah ini mendukung kehidupan yang saya inginkan? Yang ketiga, bisakah saya mendapatkan kepuasan yang sama dengan cara lain yang membutuhkan lebih sedikit energi hidup? Atau adakah alternatif yang lebih hemat atau efisien? Langkah kelima, menghitung semua dalam jam energi hidup, converting everything into energy life hours. Ini adalah praktek paling ampuh untuk meningkatkan kesadaran finansial Anda. Setiap kali Anda melihat harga suatu barang, ubah harga tersebut menjadi jumlah jam kerja yang Anda butuhkan untuk mendapatkannya. Misal, Anda menginginkan sebuah laptop baru yang harganya 10 juta rupiah dan gaji bersih per jam Anda Rp25.000, maka laptop itu setara dengan 400 jam kerja Anda. Nah, apakah Anda rela menukar 400 jam hidup Anda untuk laptop itu? Ini membandingkan nilai intrinsik barang dengan biaya energi hidup. Langkah keenam, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penghasilan, valuing your energy life. Setelah Anda punya kesadaran penuh akan aliran energi Anda, secara alami Anda akan menemukan cara untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Ini bukan lagi tentang memangkas biaya, tetapi tentang menghargai energi hidup Anda. Carilah cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda dan temukan cara untuk meningkatkan penghasilan yang sesuai dengan passion dan tujuan hidup Anda. Buku ini juga membahas tentang konsumerisme sadar, seperti mempertimbangkan barang bekas, memperbaiki yang rusak, atau bisa meminjam. Ini juga tentang mencari cara kreatif untuk menghasilkan uang dari skill atau hobi yang Anda miliki, bukan hanya dari pekerjaan utama. Kemudian untuk langkah ketujuh, investasi untuk kebebasan, the crossover point. Setelah Anda menguasai pengeluaran, langkah selanjutnya adalah menginvestasikan sisa uang Anda secara bijak. Tujuannya bukan untuk menjadi kaya raya, tetapi untuk mencapai financial independence. Ini terjadi ketika passive income dari investasi Anda, misalnya dividen, bunga, hasil sewa, sudah cukup untuk menutupi semua pengeluaran bulanan Anda. Inilah yang disebut the crossover point. Bayangkan grafik di mana satu garis adalah pengeluaran bulanan Anda dan garis lainnya adalah pendapatan pasif Anda. Ketika garis pendapatan pasif melampaui garis pengeluaran, Anda telah mencapai financial independence. Di titik ini, Anda bebas bekerja karena pilihan, bukan karena keharusan. Langkah ke-8, mengelola portofolio Anda. The management of your money. Setelah mencapai financial independence, bukan berarti Anda berhenti peduli dengan uang. Anda perlu mengelola portofolio investasi Anda agar tetap lestari dan mendukung gaya hidup yang Anda pilih. Buku ini menyarankan investasi jangka panjang yang sederhana dan berbiaya rendah, seperti reksadana indeks,
daripada mencoba berspekulasi di pasar saham. Joey Dominguez adalah pendukung kuat investasi pasif dan minimalis. Fokus pada investasi yang tidak membutuhkan banyak waktu dan perhatian Anda. Dan langkah yang terakhir, yang ke-9, berbagi kebijaksanaan. Contribution beyond financial independence. Ini adalah langkah terakhir yang sering dilupakan. Setelah mencapai kebebasan finansial, apa yang akan Anda lakukan dengan hidup Anda? Buku ini menekankan pentingnya berkontribusi pada masyarakat, menggunakan waktu dan energi Anda untuk tujuan yang lebih besar daripada Anda sendiri. Joey Dominguez sendiri hidup sangat sederhana setelah mencapai financial independence dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan prinsip-prinsip di dalam buku ini secara gratis. Ini menunjukkan bahwa financial independence bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hidup yang lebih bermakna. Dan bagian ketiga, lebih dari sekedar uang, ini tentang hidup. Your money or your life bukan mengajarkan kita menjadi pelit atau hidup sengsara. Justru sebaliknya, ini tentang hidup penuh kesadaran dan niat. Ketika kita tahu setiap rupiah adalah bagian dari hidup kita jadi lebih berhati-hati memilih kemana uang itu pergi. Kita jadi lebih menghargai apa yang benar-benar penting dan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak memberikan kepuasan sejati. Buku ini menekankan bahwa pekerjaan bukanlah satu-satunya sumber nilai diri kita. Kebebasan finansial memberi kita pilihan untuk mengejar passion, melayani komunitas, atau menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, tanpa terikat oleh kebutuhan untuk menghasilkan uang. Ini tentang mendefinisikan cukup untuk diri kita sendiri dan berhenti mengejar lebih hanya karena tuntutan sosial. Di tengah hiruk-pikuk konsumerisme modern, burnout akibat pekerjaan, dan tuntutan hidup yang tiada henti, pesan dari Your Money or Your Life makin relevan. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi prioritas kita, dan mendefinisikan apa itu hidup yang kaya versi kita sendiri. Jadi, apakah Anda siap untuk mengambil kendali penuh atas hidup Anda dan bukan hanya soal uang Anda? Buku Your Money or Your Life ini adalah peta jalan menuju kebebasan sejati. Ini bukan janji instan, tetapi sebuah filosofi yang akan mengubah cara Anda berpikir dan akhirnya cara Anda hidup. So, see you in the next video.